Kendra melihat ada 2 centang berwarna biru di pesan yang beberapa menit lalu ia kirim ke Dila. Itu artinya Dila sudah membaca pesan darinya. Sial, cuma dibaca doang, kesal Kendra. Ia mencari ke rumah wanita itu, namun kata penjaga gerbang di rumahnya nona muda tersebut belum pulang. Sehingga membuat Kendra berbalik arah entah kemana mengemudikan mobilnya sembari menghubungi Dila. Meskipun tidak mendapat jawaban sama sekali dari orang yang sangat ia khawatirkan saat ini. Akan tetapi, Kendra tidak berhenti dan menyerah. Pria itu mencoba untuk menghubungi Dila lagi. Meskipun panggilan pertama tidak dijawab, Kendra tetap mengulangnya sembari mengemudikan mobilnya tak tentu arah. "Kenapa sih nelpon-nelpon?" sahut suara seorang wanita di seberang sana penuh dengan nada yang sangat kesal. Membuat sudut bibir Kendra tertarik ke atas. Bukannya marah karena Dila berbicara dengan nada kasar kepadanya, Kendra justru merasa lega. Karena wanita itu masih bisa mengomel kepadanya. "Kamu ada di mana?" tanya Kendra dengan nada yang sangat lembut. Sama sekali tidak terpancing dengan cara bicara Dila. "Bukan urusan Bapak," sahut Dila dari seberang telepon. Kendra tidak berbicara lagi. Pria itu justru menjauhkan ponsel dari telinganya, lalu mengotak-ngatik sebentar baru kemudian menempelkan kembali ke telinganya. "Jangan kemana-mana, aku akan segera ke tempatmu," ujar Kendra kemudian dan langsung menambah kecepatan laju mobilnya. Tentu saja membuat Dila yang sekarang ini masih menunggu giliran dia dipanggil pun merasa heran sekaligus bingung. Maunya dia apa sih? Kesalnya. "Sudah untung aku jawab, tapi main putus gitu aja. Nyebelin banget jadi orang," gerutu Dila yang masih berlanjut. Bahkan sampai membuat satu orang yang ada di sebelahnya pun menoleh dengan tatapan aneh. Dila memberi gerakan meminta maaf karena sudah mengganggu kenyamanan orang tersebut. Tidak berselang lama orang itu pun dipanggil dan kini tinggal Dila sendirian menunggu di sana. Beberapa menit berjalan terasa membosankan. Dila memilih untuk mengecek bursa di perusahaan orang tuanya. Tanpa terasa ia mendengar ada orang yang tengah memanggil dirinya. "Nona Adila Atmaja," panggil orang itu untuk yang kedua kalinya. Karena yang pertama Dila seolah tidak mendengar. "Ah, iya, Sus. Saya," sahut Dila. Wanita itu segera berdiri dan menuju ke ruang dokter yang praktek di klinik tersebut. "Mari, Nona Adila, sudah ditunggu dokter di dalam," ucap suster itu dengan ramah. Dila mengangguk dan melanjutkan langkah kakinya. Namun, ketika sudah berada di depan ruangan dokter, tiba-tiba saja ada seorang pria yang berlari ke arahnya. Menubruknya pelan lalu memeluknya dengan sangat erat. Membuat Dila terkesiap kaget. "Lepasin, Pak, Mas," ralat Dila ketika ingin memanggil pria itu dengan sebutan, Pak, namun segera ia ubah. Karena mendapat tatapan dari suster yang ada di sana. Akan aneh jika ia memanggil Kendra dengan sebutan, Pak, pikir Dila. Dikiranya nanti ia sedang menjalin hubungan dengan suami orang. Dari cara Kendra memeluknya saja sudah terlihat jelas sikap posesif pria itu. Bahkan napas pria itu masih terengah. Kendra segera menarik diri, sadar dirinya sekarang berada di mana. "Ada apa denganmu? Kenapa ada di klinik? Kamu nggak enak badan. Kata mama tadi kamu muntah-muntah." Cecar Kendra dengan puluhan pertanyaan yang semakin membuat Dila bertambah pusing saja. Sementara suster yang memanggil Dila tadi mencoba untuk menahan senyum. Jangan tanyakan bagaimana perasaan Dila. Sudah jelas sangat kesal. Bagaimana tidak kesal, jika pria ini datang-datang langsung menubruk terus memeluknya begitu erat tanpa permisi. Mana di tempat umum seperti ini. Untung saja tidak ada anak kecil yang melihat tindakan Kendra kepada dirinya. Malu, jangan ditanya lagi, sudah jelas Dila rasakan. "Apaan, sih?" nanya tanpa spasi sama sekali, kesal Dila namun dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Kendra tersenyum meskipun raut khawatir masih terlihat begitu kentara di wajahnya. "Aku khawatir sama kamu, Dila," ujar Kendra. "Maaf menyela sebentar, Nona. Silahkan masuk terlebih dulu, dokter sudah menunggu Anda," sela suster yang ada di ambang pintu. Dila menghela napas, menormalkan emosinya terlebih dulu sebelum masuk. Kemudian mengabaikan Kendra dan mengikuti langkah kaki suster tersebut. "Aku ikut," ucap Kendra yang main masuk begitu saja. Membuat Dila terkejut. Namun, yang lebih terkejut lagi kalimat lanjutan dari pria itu ketika mendapati tatapan keberatan dari suster. "Saya suaminya," tekan pria itu yang tidak bisa dibantah. Dila menunduk malu sembari meremas bajunya sendiri.
menyalurkan amarah yang terkurung untuk saat ini. Dopen sialaan, umpat Dila di dalam hati. Baik, apa keluhan yang Nona Adila rasakan? Tanya seorang wanita berjilbab dengan senyum ramahnya. Dila yang duduk di depan dokter tersebut pun mengatakan keluhan yang dia rasakan secara tiba-tiba. Juga berkata kalau sebelumnya dia merasa sangat sehat. Dokter tersebut mendengarkan keluhan pasiennya dengan sabar. Pun begitu dengan pria yang duduk di samping Dila. Doa mendengar secara langsung apa yang terjadi pada Dila. Apa kalian sepasang suami istri? Tanya dokter itu sebelum mengatakan analisisnya. Menatap Dila serta Kendra secara bergantian. Bu, iya, dokter, potong Kendra cepat. Di mana pria itu langsung mendapat tatapan begitu tajam dari Dila. Namun Kendra balas dengan usapan lembut di punggung tangan Dila yang sedang Kendra genggam di bawah sana. Lagi dan lagi dokter itu tersenyum melihat tingkah mereka. Di mana sang pria terlihat sangat posesif pada istrinya. Kapan terakhir Anda datang bulan, Nona Dila? Pertanyaan dokter kali ini sedikit membuat Dila bingung. Apa hubungannya antara sakit kepala yang dia dera dengan tamu bulanannya tersebut? Datang bulan, ulang Dila. Iya, Nona, jika kalian sudah menikah, maka ini bisa menjadi salah satu kunci jawaban dari apa yang Anda rasa saat ini. Bukankah tubuh Anda sekarang ini terasa lemas? Tebak dokter tersebut yang memang sudah sangat berpengalaman dalam hal ini. Lebih lagi ketika Dila membenarkan tebakan wanita parubaya yang ada di hadapannya. Ya sudah, agar lebih jelasnya silakan Anda berbaring di sana, tunjuk dokter wanita itu ke arah ranjang pasien. Meskipun bingung dan sempat bertukar pandang dengan Kendra, namun Dila tetap menuruti perintah dokter tersebut. Dengan dibantu perawat yang setia berdiri di samping dokter tadi, Dila pun kini berbaring di sana. Sebenarnya sakit apa istri saya, dok? Kenapa harus ada alat itu? Tanya Kendra tampak sekali khawatir. Dila yang mendengar Kendra menyebut dirinya sebagai istri pria itu, ingin rasanya memukul mulutnya yang berbicara seenaknya sendiri. Makanya, Pak, saya periksa dulu. Bapak nanti bisa lihat sendiri hasilnya, ujar sang dokter. Kemudian mulai melakukan pemeriksaan kepada Dila. Bibir wanita parubaya tersebut tersinggung ke atas. Sesuai dengan dugaannya jika pasiennya ini sedang hamil. Bagaimana, dok? Tanya Kendra tak sabaran sama sekali. Sedangkan Dila memutar mola matanya. Jengah melihat sikap Kendra yang sok peduli kepada dirinya. Selamat Pak, istri Anda hamil dan usia kandungannya sudah 7 minggu, ucap dokter itu tersenyum ramah. Kendra menatap tidak percaya dengan mulut yang menganga. Untuk menjadi seorang ayah secepat ini, tidak pernah ada dalam bayangannya sedikit pun. Saya hamil, dok. Kali ini Dila yang bertanya. Ia sudah menduga dari awal kalau dirinya akan segera mendapat seorang anak, jika ia menjaga pola hidup sehat setelah melakukan hubungan penanaman bibit. Rupanya, calon anaknya ini sungguh hebat. Bisa menyelam sedalam dan berjuang sendiri tanpa memerlukan dukungan setelahnya. Hingga kini berhasil menjadi sebuah janin. Iya, Nona Adila. Selamat, ujar dokter itu sembari membersihkan perut Dila yang diolesi gel tadi. Dila segera bangun dari posisi berbaringnya tadi dan bersiap akan turun. Namun dengan segera Kendra memeluknya dengan sangat erat. Berucap terima kasih tanpa Dila tahu maksudnya. Terima kasih, sayang, terima kasih, ujar Kendra di sela pelukannya. Dila yang sangat malu, berusaha mendorong tubuh Kendra agar berjarak dengannya. Jangan seperti ini, ingat Dila dengan suara lirih. Jika tidak sedang berada di ruangan dokter Atikah, mungkin Dila sudah mendorong tubuh Kendra dengan sangat kuat. Kendra tersadar dengan apa yang dia lakukan. Perlahan pria itu melepas pelukannya. Lalu mengecup sekilas kening Dila. Terima kasih, sudah pertahanin dia, ujar Kendra dengan suara lirih serta mengunci tatapan Dila. Seolah hanya ada mereka berdua di sini.